Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang ekuitas dan positioning merek dalam Islam. Perkenalkan, nama saya Dwi Oktayolandita dan rekan saya Desi Rahmawati. Saya akan menjelaskan pengertian ruang lingkup merek dan fungsi merek. Di sini, merek adalah karya penting untuk mengenalkan identitas produk, melancarkan dan meningkatkan perdagangan barang maupun jasa dalam kegiatan perdagangan ataupun investasi. Nah, dalam kata lain, merek merupakan karya seni yang dihasilkan oleh produsen untuk dijadikan identitas produknya saat melakukan kegiatan perdagangan ataupun investasi. Fungsi merek sendiri adalah untuk dijadikan identitas barang atau jasa yang dipromosikan atau diperjualkan kepada konsumen. Yang kedua, untuk dijadikan pembeda barang dan jasa. Nah, dalam hal ini, contohnya lotion. Lotion kan banyak macamnya tuh. Banyak berbagai nama yang dimiliki lotion atau merek brand gitu. Merek itu gunanya itu untuk membedakan ini brandnya punyanya ini gitu. Dan yang ketiga, untuk menjadi tanda pengenal perusahaan untuk konsumen atas kualitas barang maupun jasa yang dihasilkan oleh produsen. Jadi, yang ketiga ini fungsi merek untuk dijadikan tanda pengenal. Sama halnya identitas, namun dalam hal ini tanda pengenal itu pengenal dalam kata kualitas. Kualitas yang diberikan, kualitas barang yang diberikan kepada konsumen. Seberapa puas konsumen itu merasakan barang yang dibelinya ini. Gitu. Yang kedua ada hak dan perlindungan merek. Hak merek merupakan hak kekayaan industri yang dilindungi oleh sistem HKI atau hukum kekayaan intelektual. Hak atas merek menurut Undang-Undang Merek adalah hak eksekutif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang sudah terdaftar di daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu, biasanya kurang lebih 10 tahun. Untuk memperpanjang jangka waktu tersebut, ada seperti halnya kontrak perpanjang merek. Yang ketiga, merek menurut Undang-Undang Merek dibagi menjadi 3 macam, yaitu merek dagang, merek jasa, serta merek kolektif. Yang dimaksud dengan merek dagang adalah merek yang digunakan oleh seorang produsen yang memproduksi barang untuk diperdagangkan. Contoh, seperti Tupperware atau Panasonic. Yang kedua, merek jasa. Merek jasa merupakan merek yang digunakan oleh seorang produsen yang memproduksi jasa untuk diperdagangkan. Contoh, Bank BCA, Bank BRI, atau AHAS. Yang ketiga, ada merek kolektif. Merek kolektif merupakan merek yang digunakan pada barang atau jasa yang memiliki sifat atau karakteristik yang mirip. Contohnya, Melinda Kolektif di Italia. Selanjutnya, pengertian dan manfaat ekuitas merek. Ekuitas merek adalah aset atau kemampuan sebuah produk untuk menunjukkan seberapa kuat sih produk tersebut bisa menarik banyak peminatnya di pasaran. Untuk mendapatkan ekuitas yang besar, suatu merek barang atau jasa harus memperhatikan preferensi dan loyalitas konsumen. Jadi, dapat kita simpulkan ekuitas merek itu suatu hal yang dapat mengukur seberapa besar kemampuan produk bisa menguasai pasaran dan bisa menarik banyak peminatnya dalam pasaran. Adapun beberapa manfaat dari ekuitas merek ini. Yang pertama,
Saat perusahaan telah memberikan loyalitas yang tinggi kepada konsumen atas produknya, maka secara spontanitas konsumen pun akan merekomendasikan kepada orang lain untuk menggunakan produk yang sama seperti yang mereka gunakan. Yang kedua, dapat memberikan keuntungan perusahaan yang lebih tinggi. Karena ketika perusahaan ini sudah memberikan loyalitas yang tinggi kepada konsumennya atas produknya, ketika harganya dinaikkan atau lebih tinggi dari harga normalnya, pasti konsumen yang sudah merasakan loyalitas yang diberikan oleh produk tersebut tidak akan pergi ataupun berpaling untuk berpindah membeli barang yang lain atau membeli barang dengan merek lain. Selanjutnya, memberikan kredibilitas atau rasa percaya diri kepada barang tersebut saat di pasaran dengan pesaing yang barangnya atau jenis sama. Seperti ini. Rasa percaya diri pada produk itu timbul karena mereka sudah bisa menguasai, karena produk itu bisa menguasai, telah menguasai pasaran yang ada di dalam pasar. Ketika produk ini jadi satu dengan barang-barang yang sama atau sejenis, mereka rasa percaya diri mereka itu timbul. Karena mereka sudah punya brand dan punya nama di kalangan konsumen. Selanjutnya, menjadi pembeda kualitas dari pesaing yang lain. Ketika loyalitas sudah diberikan produsen kepada konsumen atas barang yang dijualnya, kualitas pun yang dirasakan konsumen akan mempengaruhi seberapa besar kualitas yang dimiliki oleh produk tersebut. Ketika kualitas yang diberikan itu memiliki kualitas yang unggul dari pesaing yang lain, otomatis konsumen akan lebih memilih barang yang memiliki kualitas yang lebih unggul. Selanjutnya, manfaat ekuitas merek itu dapat memberikan kepuasan batin kepada produsen itu sendiri atau perusahaan. Seperti halnya ini, ketika seorang produsen bisa memberikan loyalitas atau kepuasan terhadap konsumen atas barang yang diciptakan atau atas barang atau merek yang diberikan kepada konsumen, maka ada kepuasan batin tersendiri dari seorang produsen itu. Saya puas dengan karya saya, dengan merek saya, dengan barang saya yang saya berikan dan saya jual kepada konsumen. Karena konsumen saya bisa merasakan kualitas yang unggul dari produk saya. Seperti halnya tersebut. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Desi Rahmawati. Saya di sini akan menjelaskan tentang dimensi pengukuran ekuitas merek. Jadi menurut Aker ada 5 bagian besar untuk menggabungkan dimensi persepsi konsumen dan dimensi perilaku konsumen demi mencapai brand equality, yaitu yang pertama kesadaran merek. Kesadaran merek yaitu kesadaran konsumen akan adanya merek tersebut. Yang kedua, asosiasi merek, yaitu atribut dari sebuah merek. Yang ketiga, perceived quality, yaitu penilaian konsumen atas keunggulan suatu produk. Yang keempat, brand loyalty, yaitu keterikatan konsumen pada suatu merek produk. Yang kelima yaitu aset merek yaitu sebuah logo atau gambar yang menjadi harta dari merek tersebut. Selanjutnya, strategi mengatasi pengunduran merek dan penurunan ekuitas pelanggan, yaitu ketika merek suatu produk mengalami penurunan konsumen, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu mengevaluasi bisnis. Yang kedua,
tentukan planning merek kembali. Yang ketiga, menerima segala kritik dan saran orang lain. Yang keempat, fokuskan kualitas merek untuk bisa memenuhi apa yang dibutuhkan konsumen. Yang kelima, bangun kredibilitas merek. Yang keenam, daur ulang kemasan merek semenarik mungkin. Yang ketujuh, manfaatkan keunikan produk merek tersebut sebagai jenjang untuk bersaing di pasaran. Kemudian, cara menentukan dan menerapkan positioning merek pada produk. Yang pertama yaitu menentukan positioning menurut atribut. Hal ini dilakukan dengan cara menonjolkan atribut yang ada pada produk, dengan meyakinkan kepada konsumen bahwa produk yang ditawarkan lebih unggul dibandingkan produk yang lain. Yang kedua, menentukan positioning menurut manfaat, yaitu dengan perusahaan lebih memfokuskan manfaat lebih pada produknya dibandingkan dengan produk lain. Yang ketiga, menentukan positioning menurut pengguna dengan cara perusahaan menonjolkan cara menggunakan produk yang cara menggunakan lebih efektif dan berbeda dari merek produk yang lain. Yang keempat, menentukan positioning menurut pemakaian, yaitu dengan cara posisikan produk terhadap sejumlah kelompok seorang ataupun komunitas pemakaian, contohnya Bank Mandiri Syariah. Yang kelima yaitu menentukan positioning menurut pesaing, yaitu dengan cara menonjolkan merek yang dimilikinya untuk menunjukkan mereknya lebih dari merek lainnya. Yang keenam, menentukan positioning menurut kategori produk, yaitu dengan cara fokus dalam satu kategori saja. Yang ketujuh, menentukan positioning menurut harga dan kualitas dengan cara menceritakan produk berkualitas baik dengan harga yang sesuai dengan kualitasnya.